Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita akan membahas materi persamaan pertidaksamaan fungsi kuadrat ya. Kita akan mengerjakan beberapa soal dari materi yang sudah dikirimkan. Oke, waktu perkuliahan kemarin sempat juga kita bahas beberapa soal. Supaya lebih efisien, mungkin kita kerjakan sekarang ya. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan mengerjakan beberapa contoh soal dari materi yang sudah dikirimkan. Oke, dari nomor 1. Kita coba kerjakan yang A. X kuadrat sama dengan 81. Bagaimana mengerjakannya? Kita tulis X sama dengan akar 81. Ini ada dua hasilnya, yaitu X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan negatif 9. Ya, nomor A. Juga kalau kita mengerjakan yang D, X dikurang 1 kuadrat sama dengan 9. Kita hilangkan kuadratnya dengan cara mengakarkan akar 9. Kenapa ini akar 9 yang di sebelah kanan? Karena jika ini kuadrat kemudian diakar, maka akan hilang kuadratnya. Jadi X-1 akan didapatkan akar 9. Gitu. Ada dua jawabannya, yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 3. Gitu ya, untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, kita kerjakan yang A. Soalnya adalah X-1, X plus 3 sama dengan 0. Apakah nilai XX-nya? Jadi agar persamaan ini hasilnya sama dengan 0, maka X-1 itu harus 0 atau X tambah 3-nya 0. Gitu. Jadi kita punya dua persamaan X-1 sama dengan 0, kemudian X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Ini kita anggap X1, X2. Begitu. Juga kalau kita kerjakan yang D, 3X ditambah 5 dikali 4X dikurang 9 sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Maka 3X ditambah 5 sama dengan 0. X dikurang 9. 3X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 3. X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 4. Begitu saja ya. Nomor 2. Sekarang kita kerjakan yang soal nomor 3. Soal nomor 3 yang A.
kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kerjakan rumus ABC, identifikasi dulu, A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 2. Rumus ABC, X1, X2 itu adalah negatif B kuadrat min 4AC dengan B-nya 5, min 5. B kuadrat dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan negatif kali negatif 5 itu 5 plus minus akar 25 dikurang 8 berapa? 17 ya. Oke, bagus ya. Dibagi 2. X1 itu adalah 5 ditambah akar 17 per 2. X2-nya 5 dikurang akar 17. Cukup seperti itu? Nggak apa-apa. Ya. Oke, begitu kita kerjakan yang lain. Boleh. Kita kerjakan mungkin yang D misalnya. 3D. X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0. Identifikasi A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min C. 2A sama dengan negatif 3 minus akar negatif 3 kuadrat dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3 plus minus akar min 3 kuadrat 9 min 4 dikali min 1 4 9 ditambah 4 13 per 2. Maka X1-nya adalah 3 plus akar 13 per 2. X2 3 dikurang akar 13 per 2. Ya. Itu yang D. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 4. Nomor 4 yang A. Fx sama dengan X kuadrat min 11 dengan Fx-nya sama dengan 0. Artinya X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Bagaimana mengerjakannya? Mau dikerjakan dengan ABC bisa, mau dikerjakan dengan rumusan A plus B dikali A min B bisa, atau mau dikerjakan seperti ini. Ya. Dengan akar 16, maka X1 sama dengan 4, kerjakan yang D, Fx sama dengan X kuadratnya 18X ditambah 81, ya, betul ya. Oke, mau dikerjakan pakai ABC boleh ya. Pakai ABC berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 18, C-nya sama dengan 81, maka X1, X2 sama dengan B plus minus akar B kuadrat min C dibagi A sama dengan min 18 ditambah min 18 kuadrat dikurang
dikali 1 dikali 81 bagi 2 kali 1 sama dengan 18 ditambah akar 324 kurang 324 dibagi 2 atau sama dengan 0, jadi 18 dibagi 2. Kerjakan begitu, boleh, mau dikerjakan dengan faktorisasi X min 9 dikali X min 9. Ya. So, ini artinya X sama dengan 9. Ya. X1 dan X2 sama. X1 sama dengan X2 sama dengan 9. Gitu ya. Oke, itu yang nomor 4. Kemudian kita kerjakan yang nomor 6. Nomor 6A. X kuadrat dikurang 16 lebih besar dari 0. Bagaimana mengerjakannya? Pertama, kita sudah tahu dari nomor 4A tadi bahwa akar-akar dari X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 itu adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 4. Akar-akarnya adalah 4 dan min 4. Untuk mengerjakan pertidaksamaan, buat dulu garis bilangan, lalu taruh akar-akarnya pada garis bilangan itu. Kemudian ambil contoh misalnya angka 0. Ya. Jika X-nya 0, maka 0 kuadrat dikurang 16, hasilnya negatif 16, berarti ini negatif. Kita ambil contoh misalnya 5. Kalau 5, maka 5 kuadrat dikurang 16, hasilnya 25 dikurang 16, 9. Positif. Untuk ambil contoh negatif 5. Negatif 5 kuadrat 16, hasilnya 9. Positif juga. Berarti penyelesaiannya adalah pada ini. Penyelesaiannya adalah untuk X1 lebih besar dari 4, lebih besar sama dengan, ya, tertutup, bulat tertutup. Dan X2-nya lebih kecil sama dengan dari negatif 4. Kenapa? Karena di sini daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya adalah yang hasilnya positif seperti permintaan soal. Soal memintanya hasilnya lebih besar dari 0. Gitu. Kemudian kita coba yang D. 6D. 6D tadi kita sudah cari akarnya. Akar dari persamaan X kuadrat ditambah dikurang 18X ditambah 81 tadi adalah 9. Ya. Ini 9. Kita ambil contoh misalnya yang kurang dari 9, 0. Nah, kalau 0, maka 0 kuadrat dikurang 18 dikali 0, ditambah 81, hasilnya adalah 81. Ini positif. Untuk angka di belakang lebih kecil dari 9, jika dimasukkan ke persamaan ini, hasilnya adalah positif. Oke, selanjutnya kita ambil contoh angka yang lebih besar dari 9. 10 misalnya. Maka 10 kuadrat dikurang 18 dikali 10 tambah 81 sama dengan 100 kurang 180 ditambah 81 sama dengan 1. 1 positif. Ya. Loh, gimana ya? Jadi hasilnya lebih besar dari 9 itu positif, lebih kecil dari 9 juga positif.
Maka yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 18X ditambah 81 lebih kecil sama dengan 0, angka berapa? 9. Kenapa begitu? Karena grafiknya, kalau nanti belajar grafik, gitu ya, untuk persamaan kuadrat yang akarnya itu hanya 1, kuadrat itu kan akarnya 2, X1 dan X2. Tapi ini dapatnya X-nya X1 sama dengan X2. Hanya 1, yaitu seperti ini, misalnya 9. Maka grafiknya itu menyinggung sumbu X. Ini adalah sumbu X. Menyinggung sumbu X. Bisa kita lihat sini, ini adalah sumbu Y. Bisa kita lihat bahwa setiap nilai Y untuk setiap X itu adalah positif. Ya. Nilai X, nilai Y untuk setiap X lebih besar dari 9 ataupun lebih kecil dari 9, nilai Y-nya positif. Gitu ya. Maka yang memenuhi persamaan ini lebih kecil sama dengan 0, hanya satu nilai, yaitu 9. Gitu ya. Oke. Silakan dikerjakan soal-soal yang lainnya, termasuk tugasnya. Jika ada kesulitan, dapat dikonsultasikan. Sebelum itu, kalian bisa lihat lagi videonya berulang-ulang, dan juga dapat dikerjakan dengan Mathsolver. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.